Assalamualaikum guys, masih bersama saya Arif Bani ya. Hari ini kita lagi berkunjung nih ke seputaran Surabaya, tepatnya di daerah Pandaan. Nah sebelum kita mulai nih, kita doain dulu buat yang nonton, semoga makin sukses, tambah berkah usahanya, lancar rezekinya. Di acara kita hari ini saya bersama dengan kawan saya ini Pak Ardi, Pak RP. Coba nih Pak RP, kita ngapain sih ke Surabaya ini, ke Pandaan ini? Halo. Kita di Pandaan ya, tempatnya Pak Sandi. Nah, ini kita host kita nih. Tuan rumah kita ada Pak Sandi, Ko Alex, sama Ko Steven yang punya nih lahan Pandaan, Obade. Jadi cerita aja nih, beberapa waktu lalu kita ada diskusi lah, ya kan? Diskusi dari salah satu tim kita Bung Stella, bahwasanya Pak Sandi ini punya lahan di Pandaan. Kita lagi duduknya nih. Nah, kira-kira apa sih bisa kita olah di sini gitu kan? Macam-macam, ada mungkin restoran, rumah makan Padang, terus golf rencananya. Terus tiba-tiba muncul masa ide ini, mini soccer. Nah, untuk lahannya sih udah jadi banget ini, udah sangat eman banget. Nah, mungkin Pak Sandi nih, silakan Pak Sandi. Kira-kira kapan, kenapa sih kok tiba-tiba punya lahan kayak gini Pak Sandi? Kita membuat ini sebenarnya belum ada rencana waktu itu. Cuman kita waktu itu rencana membuat untuk lapangan mini bola di depan, nah yang situ itu kita rencana mau buat semacam restoran sama kafe, karena view-nya di sini sih sangat memungkinkan untuk buat kafe, outdoor, kemudian indoor, dan di mana di sini kota Pandaan itu juga banyak kota industri alias dijunjung industri. Yang kedua juga kota wisata. Nah makanya sejalur di kotanya sendiri masih belum ada rumah makan atau restoran yang berkelas lah katakan. Nah itulah makanya kita punya planning rumah makan Padang, karena kalau Padang tuh bawah, tengah, atas kan juga bisa. Nah kemudian di Pandaan ini banyak industri, dimana kalau kita mau makan itu kepingin nongkrong sekalian mau bahas masalah bisnis, itu di Pandaan itu belum ada. Jadi mau tidak mau harus ada konsep semacam rumah makan yang sudah ada tempat privasinya untuk atau VIP room. Nah itu nanti yang kita akan pikirkan. Nah terus yang kedua kafe, karena view-nya di sini cukup keren. Nah makanya kita nanti buat kafe, ada indoor, ada outdoor, jadi sama lapangan yang ukuran cukup lebih besar 40x70. Nah itu sebenarnya kita buat untuk playground juga bisa, buat untuk mini golf. Nah kemudian sekarang kan sudah mulai lagi booming mini soccer. Mini soccer ya. Apalagi baru selesai Piala Dunia ya. Iya. Piala Dunia baru selesai Piala Dunia, masih hype banget nih. Ya. Masalah perbolaan nih Pak. Makanya. Nah itu kan istilahnya cukup lah kalau untuk ukuran internasional nggak salah kan 40x60. Nah ya, itu bisa kita buat untuk rencana mini soccer. Nah yang dimana bukan sekedar mini soccer tetapi punya view yang langsung menghadap ke Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan. Nah jadi view-nya cukup keren lah, istilahnya seperti itu. Jadi gitu Om Bani, jadi sebenarnya itu view-nya sih yang kita cari Om Bani, Gunung Arjuna loh. Kalau dari lokasinya sendiri nih Pak Sandi, dari Surabaya itu berapa lama? Terus kita posisinya itu dari pintu tol itu berapa lama? Dan kira-kira nih luas areanya tuh seberapa luas nih Sandi? Kalau Pandaan ini sebenarnya cukup bagus dalam artian gini, antara Surabaya sama Malang ini tengah-tengah Pandaan itu. Jadi aksesnya sekarang pintu tol juga dekat dari lokasi kita ini sama pintu tol sekitar 100 sampai 150 meter. Kalau jarak tempuh antara tengah kota menuju ke pintu tolnya kurang lebih lah paling ya 15 menit. Tetapi begitu dari pintu tol menuju ke area lokasi kita, Pandaan dibuat untuk rencana kita buat rumah makan, kemudian kafe, itu cuman 30 menit kalau dari pintu tol Surabaya ke pintu tol Pandaan cuman 30 menit, sangat dekat, nggak terlalu jauh. Dari pintu tol menuju ke lokasi kita cuman 150 meter, sangat strategis, dan juga udaranya pas ini kebetulan lagi mendung jadi enak, nggak panas.
sejuk istilahnya. Nah begitu. Jadi itu yang rencana kita tempat ini nanti buat rumah makan maupun kafe. Nanti ada fasilitas playground atau mini soccer, saya nggak tahu seperti apa. Nah ini makanya saya undang Pak Dis, teman-teman tim untuk supaya bisa survei lokasi. Makasih banyak nih Pak Sandi. Nah kalau dari ini kita ada juga dari Mas Alek dan Mas Steven selaku generasi penerus nih dari Pak Sandi nih. Kira-kira pandangannya gimana nih dari anak muda sendiri untuk area ini, nanti ramenya itu seperti apa? Kalau aku sendiri sih dari teman-temanku, karena kita kan anak muda kan sekarang dikit-dikit nugas kafe, dikit-dikit apa, serasa banyak tuh kayak di IG kan sekarang kan sosial media banget tuh, hashtag jompo belum apa-apa jompo ya jompo belum waktunya gitu kan. Nah jadi kayak kesannya itu butuh healing gitu kan. Jadi dikit-dikit baru aja kerja tugas nggak sampai berapa lembar langsung healing yuk ya kayak gitu kan. Daripada nih kita ke Bali itu rame-rame kan juga jauh kan. Pasti kan anak-anak Surabaya kayak caps yuk ke Pandaan atau Tretes. Terkenalnya di sini kan Tretes, mau makan sate kayak mau makan apa. Tapi lama-lama juga bosen gitu kan. Karena kita juga punya tempat yang nggak jauh aksesnya dari tol ya. Ketika biasanya anak-anak kesini tuh langsung pikirannya tuh oke nih tempat buat healing, oke gua pengen tidur nih di rumput bisa. Nah itu kan jadi bisa tuh buat jadi lahan bisnis kan. Jadi mikirannya udah nih cuan gitu kan. Apalagi anak-anak muda kan sekarang kan kena viral TikTok dikit udah kayak hashtag racun TikTok gitu, mereka langsung ke sana. Jadi oke lah bisa tempat ini dibuat kayak gitu. Terus mini soccer juga, karena sekarang juga banyak kayak anak-anak cari kegiatan aktivitas gitu kan untuk, tapi rata-rata mana ada sih kayak mini soccer yang di Surabaya kan udah packed banget nih, udah padat. Nah jadi kan kayak kita kan punya di sini kan punya pemandangan view bagus kan, bisa lah dimanfaatin tuh macam-macam. Buat anak muda zaman sekarang tuh lebih pentingin konten gitu, istilahnya budak konten, dikit-dikit healing, dikit-dikit estetik, dikit-dikit foto ya kan. Padahal hidden gem. Lebih lain ya cari hidden gem itu kayak masuk gang-gang sempit-sempit gitu kan. Apalagi kalau hidden gemnya terbuka gini, mana orang nggak mau cari sih? Iya. Aksesnya gampang loh. Ya, emang beda sih lifestyle-nya, nggak tahu kalau Jakarta gimana. Tapi setahu aku sih kalau Jakarta ya mirip-mirip juga, larinya juga ke puncak, ke Bandung, kemana gitu. Berarti kalau dari seputaran sini nih yang paling dekat areanya apa tuh yang menarik, yang nanti kira-kira akan jadi area pesaing atau misalkan area interest yang bisa kita grab tuh? Kalau di Pandaan sini sih biasanya anak-anak sukanya makan ke Tretes Raya itu kayak semacam pujasera kayak di puncak, jual sate, jual apa gitu. Oh kayak di puncak itu apa nih, ada warung perapatan. Yang anak motoran. Iya kayak gitu. Kalau di sini sih biasanya cuman ke Taman Dayu doang ya. Kalau anak-anak yang suka kejar kafe-kafe estetik itu kan udah mulai banyak tuh. Pesaing kita, benchmark kita dari sana mereka semua. Cuman mereka kan kalau kasih harga kan lumayan mahal ya. Dan tempatnya itu juga mereka kasih konsep sih. Kayak contohnya Kalimera itu dia kasih konsepnya kafe ala-ala Greek kayak di Mykonos gitu. Nah kalau kita ini alam terbuka, nah sebenarnya masih bingung sih buat konsepnya itu gimana. Kan udah bolak-balik mikir tapi belum dapet nih, karena kita belum punya pakarnya ini belum punya pengalaman sama sekali kan ya. Mau consult ke event consultant beda-beda tuh pendapatnya, jadi bingung juga. Jadi kalau Mas Ardi sendiri kalau ngeliat kayak gini gimana sih mau jadi apa ke depannya? Makanya kan kalau berangkat dari ide awalnya ini, kalau ngelihat dari lokasi ini ya, makanya kan boleh dibilang kecil sedikitnya bisa buat semacam kayak sport center juga ya, sport center, tapi penunjangnya apa? Ya beberapa area F&B yang udah bisa mensupport anak-anak muda di sini lah, anak-anak gaul Surabaya, Pandaan sama Malang bisa nge-grab sini. Jadi ibaratnya itu yang mau cita-cita kita ini di sini nih. Kalau belum kesini itu belum gaul. Nah, belum gaul ya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau belum ke Pandaan yang punya Pak Sandi ini belum gaul. Jadi lu belum gaul bro kalau belum mari gitu. Itu nanti guys ya. Tengah-tengah ya antara Surabaya dengan Malang ya. Surabaya Malang betul. Apalagi pagi ini juga crowd-nya rame nih. Wah, kan rame banget. Sini bolak-balik. Tadi juga dari moge-moge juga banyak tuh kan. Betul. Kalau belum post story di sini nggak afdol ya. Betul. Nah, tambah lagi luasan lahannya ini sangat luas sekali ya yang dimiliki Pak Sandi kita ini. Udah memiliki lahan, gimana caranya ini dioptimalkan. Berarti dari konsep yang tadi sederhana. Pokoknya lu belum kemarin nggak gaul. Nah, pokoknya belum kemari nggak gaul. Gitu.
Terus berarti harapannya gimana nih Pak Sandi nih? Harus secepat apa nih progresnya terus untuk realisasi ini? Ya, harapan saya semoga Kota Pandaan ini terkenal kota industri dan kota wisata. Kenapa di kota sendiri sebenarnya belum ada tempat yang seperti orang dari kota, dari Pasuruan, dari Malang, dari Surabaya, larinya Tretes, Trawas itu kalau dari Pandaan sini nggak terlalu dekat, lumayan jaraknya bisa sekitar minimal 30 menit, itu pun kalau tidak macet. Kalau lagi macet ya bisa berjam-jam. Nah, padahal di sini Pandaan ini ada yang tempat yang luas, masih sekitar ada 15 hektar. Kenapa tidak direalisasikan untuk buat semacam wisata yang ada di kota? Nah, kalau harapan saya bagaimana secepatnya bisa tercover atau tidaknya. Nah, inilah dari tim Pak Ardi, FMD. Nah, semoga bisa kita bekerja sama untuk menciptakan tempat ini bisa buat untuk kafe atau sama ada lagi mini soccer. Itu harapan saya, semoga bisa terrealisasi secepatnya, karena di kota gede itu kadang kita nih udah jenuh, udah macet, udah stres. Nah, larinya kadang kota besar ini ke daerah yang udaranya dingin. Nah, kebetulan Pandaan ini juga tempatnya kalau malam ya juga dingin, kalau siang ya sejuk lah istilahnya. Nah, seperti itu. Makasih nih Pak Sandi. Nah, buat Pak Ardi sendiri nih, kan kita tadi konsepnya tuh bermacam-macam ya, dari mulai mini soccer, F&B, ada juga nanti restoran gitu, mungkin nanti juga pertanian gitu. Kira-kira nih kan tadi ngebahas masalah cuan nih, dari salah satu produk atau kegiatan tersebut itu gambarannya gimana nih? Berapa nih yang kita bisa dapat nih per bulan, apa per hari, apa per detik gitu? Kalau salah satu contoh aja kita ambil ya, contoh kayak mini soccer. Tadi kita kan sebelum di belakang tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Sandi, bahwasanya ada salah satu tempat mini soccer di daerah Malang ini, itu dia per slotnya itu kurang lebih 1.500.000. Nah, kalau kita bicara mini soccer itu kita bicaranya 9 slot satu hari. Dan tentunya ada jam-jam premium, ada happy hour lah, misalnya dari pagi sampai siang sampai sore. Nah, sore ke malam itu disuruh yang premium hour tuh, jam-jam premium tuh. Nah, itu aja bisa dapat 1.500.000 per satu slot tuh 2 jam ya. Nah, target kita itu dengan okupansi 50% aja dalam 1 bulan. Anggaplah misalnya kalau bisa dari pagi itu yang full, target utama kita dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dikali 1 minggu 7 hari, apalagi Sabtu Minggu atau weekend itu udah jam-jam premium semua. Itu minimal gitu kita bisa generate uang itu kurang lebih dari angka 150 sampai 200 juta. Tambah lagi dari infrastruktur yang sudah ada, Pak Sandi ini udah memiliki semua. Gitu. Jadi dari sisi biaya kapitalnya pun akan kecil, dan return of investment dia akan lebih cepat, kurang lebih. Dan apalagi kalau kita bicara mini soccer itu cost-nya sendiri, OPEX-nya itu sangat kecil sekali. Dari total revenue yang kita generate itu, anggaplah di angka 200 juta per bulan, itu maksimal itu 25%. Itu termasuk beban marketing, beban operasional, maintenance, dan lain-lain. Itu udah sangat besar, 25% itu sekelas mini soccer. Beda dengan F&B ya. Kalau F&B kan kita bicaranya ada charges, ada beban food cost yang berapa, segala macam itu kan. Makanya dengan mini soccer ini saya sangat yakin sekali melihat potensi yang di sini. Apalagi kalau kita lihat posisi kita sangat di atas, apalagi ketika malam orang kita di pinggir jalan itu orang turun dari arah Surabaya ya, karena itu sangat eye catching sekali Mas Bandi. Jadi untuk satu lapangan mini soccer dapat 200 juta revenue omset dengan 25% cost, berarti 175 juta itu sangat udah di tangan. Jadi cuan lah sudah. Terima kasih Pak Ardi, Pak Sandi, Mas Alex atas waktu dan kesempatannya. Tadi udah dengar sendiri kan, di sini salah satu investasi terbaik, dan dari beberapa tenan aja atau segmentasi tadi udah kelihatan cuannya berapa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu? Jangan lupa subscribe gitu.